Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu masalah husnul atau pokok dalam Islam. Iman seorang hamba tidak akan sempurna kecuali mesti beriman kepadanya. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, beliau bersabda, yang artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdirnya, yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalil-dalilnya cukup banyak. Antara lain Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar atau ukuran. Al-Qamar ayat 49. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 38. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, dan mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang ditakdirkan menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang ditakdirkan bukan baginya tidak akan mengenainya. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Al-Albani. Definisi qada dan qadar. Qada menurut bahasa bermakna hukum atau menghukumi. Adapun qadar adalah takdir. Sedangkan qada dan qadar menurut istilah adalah hukum Allah Azza wa Jalla yang telah ditentukan untuk alam semesta ini, dan dia menjalankannya sesuai dengan konsekuensinya. Hukumnya macam-macam takdir. 1. Takdir sanawi atau tahunan, yaitu yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahunan. Allah Azza wa Jalla berfirman, pada malam itu Lailatul Qadar dijelaskan segala urusan yang penuh hikmahnya, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul Tuhan untuk sama dengan 2. Takdir yaumi atau harian, yaitu dikhususkan untuk semua peristiwa yang telah ditakdirkan dalam satu hari, mulai dari saat pencipta, rezeki, hidup, mati, ampunan dosa, dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di setiap waktu di dalam kesibukan. Ar-Rahman. Sebagai contoh pengalaman pribadi saya, yaitu dulu waktu saya kelas 9 SMA, saya beriman untuk melanjutkan sekolah ke SMK Pertanian atau PT. Namun ibu saya tidak setuju kalau saya di sana itu. Ibu saya memberikan arahan kepada saya agar saya sekolah di SMK Muhammadiyah Magelang ini. Saya langsung bergegas mengajak teman saya untuk mendaftar ke SMK Muhammadiyah 2 Magelang ini, dan pada akhirnya saya diterima sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Magelang.
Jadi tidaklah boleh seorang hamba yang mengaku beriman menganggapnya amal perbuatannya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata tanpa ada usaha dan kehendakan dari dirinya. Akan tetapi yang benar adalah kita mengumpulkan antara ikhtiar dan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas dengan dalil-dalil yang cukup banyak. Adapun mereka yang menyimpang dari jalan yang benar itulah katakanlah semua datang dari sisi Allah, maka orang-orang itu hampir tidak mengalami pembicaraan sedikit pun. An-Nisa ayat 78. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.